Lucius, gue seorang peneliti dunia lain. Pada kesempatan kali ini gue bakal mengungkap sebuah rahasia di balik sebuah simbol. Simbol ini berada tepat di depan kalian. Simbol ini ada di mana-mana. Ada di media sosial, ada di film, ada di video musik, ada di kartun, ada di games, dan animasi, dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu arti atau makna di balik simbol ini. Kenapa selalu berada di media tersebut gitu, di video musik tersebut gitu. Untuk apa? Kita bisa mengkaitkan bahwa simbol ini berkaitan dengan ada pengikut Dajjal, ada pengikut Lucifer, ada pengikut Antikristus, ada pengikut Mesia palsu. Ini itu yang bisa kita pikirkan. Tapi sekarang gue bakal mengungkap rahasia dari simbol tersebut dari sudut pandang gue sebagai seorang supranatural. Oke. Simbol ini bila mana gue poinkan adalah sebuah logo atau simbol kerjasama antara manusia dan iblis. Simbol kerjasama antara manusia dan iblis dalam sebuah atau satu tujuan yang menguntungkan pihak atau golongan dari Lucifer itu sendiri. Tapi kalau lebih simpelnya, kita bilang kalau di Indonesia biasa kita nyebut jimat atau raja yang sering orang ilmu hitam pakai. Tapi ini versinya organisasi Lucifer, golongan dari Lucifer itu sendiri gitu. Kalau itu versi ini, simbol ini mempunyai banyak arti bisa dibilang. Terutama kenapa gue bilang banyak arti? Karena dia mempunyai makna berbeda. Tergantung pada tujuan pengertiannya. Ada dua pihak yang mengartikan simbol ini. Yang pertama adalah pihak manusia dan kedua pihak iblis. Pihak manusia adalah pihak yang bergabung atau menjadi satu dalam golongan si Lucifer tersebut gitu loh. Oke, kita ngebahas tentang maksud atau arti dari simbol tersebut dari versi manusianya atau dari golongan si Lucifer ini gitu. Makna dari simbol tersebut dan sebuah produk hiburan adalah sebuah pemujaan. Ada sebuah pemujaan atas dasar keagungan dan kekuasaan dari Lucifer itu sendiri gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi sebuah informasi atau makna untuk golongan dari Lucifer tersebut bila mana diartikan adalah produk kita yang adalah hasil karya kita dan Lucifer setelah membantu kita gitu. Dan kita para pengikutnya harus melancarkan atau mendukung dalam bentuk apapun itu. Bisa dibilang ini sebagai logo tugas untuk manusia, tapi untuk tugasnya itu sendiri ya tetap terbagi-bagi dengan konsep golongan mereka itu sendiri gitu loh. Yang ketiga adalah simbol ini memaknai bahwa kaum elit dari golongan mereka telah menguasai perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi produk tersebut. Itu bisa dibilang kiasan makna dari simbol ini yang mungkin tidak bisa tersirat secara langsung, secara tulisan atau keterangan itu kita nggak bisa dapat. Tapi bila mana kita mempelajari secara mendetail atau secara teliti, kita akan bisa menemukan hal itu gitu. Nah, untuk arti atau makna kepada tujuan si iblis itu berbeda lagi. Kalau gua artiin, bisa dibilang simbol ini adalah simbol tugas untuk iblis secara tidak langsung gitu. Surat tugas terhadap semua iblis yang ada di luar sana, termasuk yang ada di sekitar kalian ataupun yang ada yang berada di dalam kalian gitu. Simbol ini ditujukan kepada mereka. Bila diartikan dari simbol tersebut adalah pengaruhi dan kuasai jiwa manusia yang sedang menonton atau yang telah menyaksikan produk mereka untuk bisa mengikuti kemauan atau keinginan dari golongan Lucifer tersebut. Jadi intinya si iblis ini harus menguasai pemikiran dari si manusia tersebut agar mau menguntungkan si golongan tersebut gitu. Terutama konsep pembelian dari produk mereka gitu. Iblis ditugaskan untuk mempengaruhi manusia untuk menjauhi kehidupan nyata mereka dan membawa mereka ke dalam kehidupan yang bisa dibilang khayalan atau lebih beratnya ke hidup yang penuh halusinasi gitu. Baik itu berupa
acara pasangan soalnya atau segala macam yang berhubungan asmara gitu, seperti itu gitu. Mereka akan si iblis akan mempengaruhi manusia dengan konsep menjauhkan manusia dari dunia nyata, tapi lebih membawa mereka, menggiring mereka dalam konsep kebahagiaan yang unsuri halusinasi atau khayalan aja gitu. Itu konsep mereka yang kedua. Yang ketiga adalah tugas iblis adalah menjauhkan manusia dengan konsep ketuhanan. Jadi konsep ketuhanan di hati manusia yang kosong itu diganti dengan konsep penggantinya. Konsep penggantinya adalah mengganti konsep ketuhanan dengan konsep yang lainnya gitu. Seperti konsepnya seorang tokoh seperti mungkin artis ataupun mungkin penyanyi, baik itu solois, girl band, boy band, dan bisa membuat si manusia itu bahagia, tersupport segala macam gitu. Membiaskan konsep spiritual atau agama dari si manusia itu sendiri. Dengan begitu manusia akan benar-benar tersesatkan di dunia, mau kemana, arahnya kemana, makin bingung tentang ketuhanan. Itu sih kalau dari versinya makna arti dari makna dari pengertian dari iblis ya, bisa dibilang surat tugas bagi iblis. Dan kalau gue maknai secara lapangan supranatural dan gue amatin semua media-media tersebut gitu, gue lebih senang menyebut konsep ini sebagai sebuah sugesti positif yang beracun. Sugesti positif tapi beracun, seperti itu kalau gue artinya. Layaknya kalau diibaratkan adalah apel beracun gitu ya, tampak segar, tampak enak, tampak makanya itu bakal enak banget, tapi padahal apel itu beracun gitu. Konsep dari serangan dari mata satu ini selalu menargetkan berdasarkan intel gue yang menginformasikan bahwa target mereka itu selalu manusia yang berumur antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun gitu, yang gue tahu sih. Terus mereka lebih menyerang manusia-manusia yang lebih berpikir dominannya ke perasaan atau lebih sensitif. Kan manusia ada berpikir lebih logis dan sensitif. Nah, mereka akan lebih menyerang sisi manusia-manusia yang sensitif seperti itu. Gitu. Nanti setelah video ini gue bakal membuat sebuah kegiatan, dimana kegiatan ini gue bakal masuk ke koneksi dari mata satu ini atau mata Lucifer ini, dan gue bakal memberikan energi positif gue ke dalam koneksi Lucifer ini, atau koneksi energi negatif ini gitu. Gue bakal tabrakin energi positif gue ke energi negatif mereka gitu. Dengan cara kalian hanya menonton dari video ini gitu. Nah, terus bila mana di tubuh kalian atau di sekitar kalian memang ada iblis yang berkoneksi langsung ke mata satu ini, maka kalian akan bereaksi. Reaksinya adalah yang pertama, kalian akan merasakan sebuah bisikan atau ucapan dari hati kalian yang sebenarnya itu bukan dari hati kalian, tapi kerasa kayak dari hati kalian gitu. Jadi ada sebuah kata atau sebuah kalimat yang itu tiba-tiba muncul di hati kalian, yang dia ngomong sendiri, yang dia berucap sendiri. Padahal kalian nggak ngomong itu gitu. Agak susah membedakannya, tapi kita akan merasakannya bila benar-benar kita tenang gitu. Oke? Ada sebuah ucapan, ada sebuah kata, sebuah kalimat yang kita nggak mikirin itu gitu. Tiba-tiba berucap aja. Oke? Yang kedua, kalian akan reaksi kedua adalah kalian akan merasakan diamati oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Seperti ada, tapi nggak ada. Intinya kalian akan merasa diteror sih gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena gue telah mendorong energi negatif mereka dengan energi positif gue hingga membuat jarak antara kalian dan mereka. Nah, disitulah insting manusia kalian, insting jiwa kalian bisa merasakan bahwa ada sesuatu di sekitar kalian. Jadi kan kalau mereka tuh pintar banget bersembunyi di area tubuh kita. Tinggal kitanya aja bisa mendeteksi keberadaan mereka gitu. Yang ketiga, reaksi yang ketiga adalah kalian akan merasakan jiwa psikopat kalian akan muncul tiba-tiba, senang yang nggak jelas tanpa alasan setelah menonton video ini, sedang menonton video ini ataupun setelah menonton video ini. Kalian akan senang tanpa alasan
kalian akan sedih tanpa alasan, kalian akan murung tanpa alasan. Pokoknya mood kalian beda banget gitu. Intinya jiwa psikopat kalian itu akan muncul. Itu ya reaksi yang bakal terjadi bila mana gue sedang melakukan kegiatan menggesekkan energi positif gue ke energi negatif mereka, dan akan berdampak, harusnya hanya berdampak kepada manusia yang di dalam tubuh mereka atau di sekitar mereka itu ada astral atau iblisnya. Sebelum kita memulai kegiatan penggesekan energi positif ke negatif ini, bagi kalian menggunakan handset dan fokus, oke? Dan jangan memikirkan hal lain kecuali fokus di video ini, oke? Demikian, bila mana kalian merasakan reaksinya, sudah. Oke, bila kalian bila mana di tubuh atau sekitar kalian itu bersih atau clear, ya kalian aman-aman aja berarti gitu. Tapi bila reaksi ini terjadi pada kalian, cepat dekatkan diri kalian ke Tuhan dan hubungin pemuka agama di sekitar kalian, atau mungkin bisa dia langsung ke gua, ya baiknya kalian lah seperti apa. Tapi video ini hanya gua tayangin di YouTube, tapi nggak di sini ya. Nanti kalian tinggal nonton aja di YouTube, nanti gua kasih link video YouTube gua gitu. Dari gua cukup, demikian video ini gua buat. Semoga next time gua bakal membuat video-video yang bisa mengedukasi kalian, mengedukasi kita semua sih gitu, dan memberikan pengetahuan kalian dari sudut pandang gue sebagai seorang supernatural atau seorang peneliti dari dunia lain gitu. Please sedikit peka, karena konteks selama ini kita banyak dibodohin iblis tanpa kita ketahui gitu. Oke, dan jangan pernah bermain atau bekerja sama sampai membuat kontrak dengan iblis, karena itu hanya akan menyesatkan dan menyusahkan kalian sendiri dan lingkungan kalian. Dari itu cukup, terima kasih udah nonton video ini. Next time gue bakal buat video yang lainnya.